Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita basahi lisan kita dengan memperbanyak lafaz tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga pagi hari ini Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat kesehatan, kekuatan dan kelapangan. Dan dengan nikmat yang Allah berikan itu semua kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka berubudiyah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini dihitung oleh Allah sebagai bentuk syukur kita, di mana nikmat-nikmat yang Allah berikan kita pergunakan dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah tambah, Allah limpahkan nikmat-nikmat berikutnya kepada kita sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kata Allah, maka niscaya aku akan menambah nikmat-nikmatku. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan teruntuk kedua hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang ke-6 dari kitab Arba'in An-Nawawi, di mana bunyi hadisnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Nu'man. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya, karena Nu'man sahabat, Bashir ayahnya juga sahabat, maka doa yang kita bacakan ketika menyebut nama beliau adalah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, beliau dan ayahnya. Kata Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa kata Rasulullah? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan sesungguhnya yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang mushtabihat, yang masih samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Dari ungkapan inilah Bapak Ibu sebagian ulama memberikan tema untuk hadis ini dengan al-bu'du an mawatinish syubhat, menjauhi perkara-perkara syubhat. Jadi tema hadis ke-6 ini yaitu menjauhi yang syubhat. Dan syubhat itu sendiri terwakili dengan maknanya oleh ungkapan Nabi di awal hadis beliau ini, di mana Nabi mengatakan pertama, innal halal bayyin. Kata Nabi, sesungguhnya yang halal itu bayyin, sudah sangat jelas. Wa innal harama bayyin, dan yang haram juga sangat jelas. Dan ini dalam banyak hal. Kalau dalam konteks makanan,
maka mana makanan yang halal, mana makanan yang haram sudah jelas. Yang halal, Allah halalkan segala jenis buah-buahan, Allah halalkan binatang ternak, sapi, domba, unta, Allah halalkan ayam dan lain sebagainya. Yang haramnya juga sudah jelas bagi kita. Allah mengharamkan babi, anjing, bangkai, darah dan lain sebagainya. Minuman Allah halalkan bagi kita, air secara keseluruhan, air putih, air hujan, air mata air, dan Allah haramkan yaitu khamar, minum-minuman keras yang sejenisnya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat firman Allah Subhanahu wa taala ataupun lewat hadis-hadis beliau itu sudah menjelaskan kepada kita mana saja yang halal, mana saja yang haram. Apalagi akad jual beli itu halal. Akad yang haram riba, yang ada unsur ribanya. Dan banyak hal-hal yang dalam Islam sudah dijelaskan statusnya halal dan haramnya. Jadi secara umum hukum yang pertama itu halal, yang kedua haram. Tapi ada yang ketiga, yaitu kata Rasulullah, wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada hukum yang ketiga, yaitu hukum yang terletak bainahuma, antara yang dua tadi, antara halal dan haram. Dia di tengah-tengah. Apa itu? Umurun mushtabihat. Perkara-perkara yang syubhat, masih samar, tidak diketahui kehalalannya atau keharamannya. Ini halalkah atau haramkah? Maka itu dalam Islam hukumnya disebut syubhat. Syubhat. Dan meninggalkan perkara yang syubhat ini Bapak Ibu, ini jadi satu nilai ajaran yang terpuji dalam Islam. Kalau kita pernah mendengar Bapak Ibu istilah wara', nah inilah dia. Jadi yang disebut wara' itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Wara'. Jadi orang tidak saja meninggalkan perkara yang haram, ketika dia juga jaga dirinya dari hal-hal yang masih samar, tidak jelas statusnya halal atau haram. Ketika seseorang bisa sampai di level itu, maka dia disebut sebagai seorang yang wara'. Wara' itu menjaga diri, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang syubhat. Dan catatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk hukum yang ketiga ini Bapak Ibu, kata beliau, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Jadi syubhat itu memang banyak orang yang tidak mengetahuinya tentang status halal haramnya perkara-perkara syubhat ini. Dan kalau dari segi bahasa, kata ulama, banyaknya orang yang tidak mengetahui ini apakah mayoritas atau minoritas. Ternyata Bapak Ibu bisa dikatakan banyak bukan berarti semua orang atau bukan berarti mayoritas. Karena Nabi menggunakan kata-kata kasir, banyak. Berarti banyak yang tidak tahu di waktu yang lain, yang tahu juga banyak. Atau bolehlah kita katakan 50-50. 50-50. Tapi bukan berarti lebih banyak yang tidak tahu. Karena kalau mayoritas tidak tahu, kata yang akan digunakan tentunya adalah aksarun minan nas, mayoritas atau kebanyakan. Tapi ini Nabi menggunakan kasir, banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Nah, penyebab ketidaktahuan ini kata para ulama juga banyak. Banyak faktor orang tidak mengetahui perkara syubhat. Yang pertama bisa jadi tidak mengetahui dalilnya. Sesuatu itu dia tidak tahu nih dalilnya dalam Islam hukumnya haram ataukah halal.
sehingga jatuh kepada syubhat. Atau dia tidak mengetahui tentang makna dari dalil yang berbicara tentang itu. Dalilnya ada, cuman dia tidak tahu ini dalil ini menunjukkan keharamankah atau menunjukkan kehalalan. Karena pemahamannya terbatas tentang dalil itu, sehingga kemudian dalam suatu perkara jatuhlah dia kepada status syubhat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi banyak orang yang tidak mengetahui perkara-perkara yang syubhat, tapi juga tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu suatu saat syubhat bagi orang, tapi dengan berjalannya waktu berubah statusnya. Contoh apa yang dakek Bapak Ibu? Dulu awalnya rokok itu syubhat pada awalnya dari segi pandangan para ulama dalam memahami dalil-dalil yang ada, lalu dikaitkan dengan rokok, karena dalil rokok itu sendiri tidak ada, tapi dalil-dalil yang lain pada awalnya menjadikan rokok itu sesuatu yang samar hukumnya. Tapi dengan berjalannya waktu, dari segi kesehatan, para pakar, para dokter mengetahui tentang bahayanya rokok, akhirnya rokok hari ini tidak lagi statusnya syubhat, bukan di tengah-tengah lagi dia. Sudah sepakat para ulama, jumhur mengatakan bahwa rokok itu statusnya haram. Jadi yang dulu masih samar-samar, tapi dengan berjalannya waktu, apalagi kalau yang mau jujur Bapak Ibu, yang merokok pun tahu bahwa di kotak rokok itu sendiri tertulis merokok, bahkan kalau dulu masih agak halus bahasanya, merokok dapat menyebabkan kanker, gangguan pada janin, dan seterusnya. Tapi makin ke sini, pabrik rokok, pembuat rokok sendiri pun menuliskan di kotak rokok itu, rokok membunuhmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukum syariat mana yang tidak akan menjadikan sesuatu yang membahayakan jiwa lalu jadi syubhat, apalagi jadi sampai mubah. Sesuatu yang akan membunuh, membahayakan jiwa, itu sudah pasti haram. Nah, ini namanya sadduz zara'i'. Nah, jadi dalam Islam menjauhkan diri dari sesuatu yang membahayakan itu namanya sadduz zara'i', dan itu jadi sesuatu yang dianjurkan atau diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi dulu awalnya memang syubhat, tapi kalau sudah jelas bahwa itu membahayakan, bahkan sampai membunuh, bahkan oleh pabrik rokok sudah diperlihatkan pula gambar-gambar yang mengerikan akibat bahaya rokok itu sendiri, mulai dari leher yang bolong karena faktor asap rokok sehingga dioperasi dan lain sebagainya. Kemudian digambarkan paru-paru yang rusak, menghitam, tapi ternyata itu tidak membuat nyeri juga, karena memang kalau sudah kecanduan, ya orang tidak peduli atau mengabaikan peringatan itu semua. Dulu, tapi sekarang para ulama juga sudah mengetahui bahaya yang dari rokok itu sendiri. Nah, ini 3 hukum dalam Islam: halal, haram, syubhat. Lalu sikap terhadap yang syubhat, perkara yang ketiga ini, kata Rasulullah, famanittaqa asyubhati, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Orang yang menjaga diri tidak terjerumus kepada perbuatan syubhat, itu kata Rasulullah, maka sungguh dia telah menjaga 2 hal. Apa yang dia jaga? Yang pertama, agamanya. Menjaga agama ini maksudnya Bapak Ibu, kata para ulama, dia telah menjaga hubungan antara dia sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia berarti telah menjaga dirinya pada potensi melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang ada potensinya haram. Maka ketika dia jauhkan dirinya dari perkara yang berpotensi haram, berarti dia telah menjaga agamanya.
Yang kedua, kata Nabi, wa irdihi, orang yang menjauhi perkara syubhat berarti dia telah menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa maksudnya orang yang menjauhkan dirinya dari syubhat? Dikatakan oleh Nabi menjaga kehormatan. Ini terkait dengan pandangan manusia. Kalau agama itu penilaian Allah Subhanahu wa taala dan hukum Allah, irdihi, kehormatan. Karena orang yang melakukan perkara yang syubhat itu dalam pandangan manusia akan berpotensi dipandang buruk. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang masih samar. Maka orang akan bisa jadi menilainya, si fulan mengarajan itu, si fulan mengarajan itu. Karena tidak jelas kehalalannya. Ketika dia kerjakan, pandangan orang terhadap dia bisa jadi rusak. Sehingga kehormatannya bisa jadi menurun. Nah, contoh sederhana rokok tadi Bapak Ibu. Mayoritas orang tidak suka dengan rokok. Maka orang merokok di sebagian kalangan, di sebagian orang, itu bisa jadi turun kehormatannya sedikit. Kalau kita tidak katakan dia tidak terhormat, maksudnya kehormatan atau kedudukannya di pandangan manusia bisa jadi berkurang. Karena contoh, kalau ibu-ibu, bapak ibu yang mencari menantu pasti cari yang kalau bisa tidak merokok. Nah, ini berarti penilaian orang positif ketika meninggalkan perkara yang awalnya syubhat, apalagi kalau sudah jelas menjadi haram. Yang syubhat saja akan positif nilai orang. Tapi ketika dia lakukan yang syubhat, pandangan orang bisa jadi berubah, bisa menjadi negatif. Maka kata Nabi, orang yang menjauhi perkara syubhat, dia telah menjaga dua, agamanya dan kehormatannya di pandangan manusia. Waman waqa'a fi syubhat. Tapi kalau ada orang yang terjerumus juga kepada syubhat, maka kata Nabi, waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus kepada perbuatan syubhat, maka sesungguhnya dia terjerumus kepada perbuatan haram. Jadi Bapak Ibu, di awal Nabi mengatakan ada halal, ada haram, dan ada antara keduanya ini syubhat. Tapi dengan Nabi mengatakan barang siapa yang terjerumus kepada syubhat, faqad waqa'a fil haram, maka sungguhnya dia telah terjerumus kepada yang haram. Artinya apa Bapak Ibu? Syubhat itu walaupun posisinya tidak jelas halal haramnya, tapi kalau orang terjerumus kepada syubhat, sering melakukan syubhat, potensi dia terjerumus kepada haram lebih besar. Jadi waqad waqa'a fil haram ini dua maknanya. Yang pertama, potensi ketika dia mengerjakan syubhat itu akan mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang haram. Jadi lebih dekat mas syubhat itu ke halal atau ke haram? Lebih dekat ke haram. Ini yang Nabi mengatakan, barang siapa yang terjerumus kepada syubhat, maka dia terjerumus kepada yang haram. Lalu, Masya Allah, indahnya pengajaran Nabi, ini pelajaran juga bagi kita. Nabi berikan perumpamaan orang yang terjerumus kepada perkara syubhat ini. Kata beliau, karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembalakan binatang ternaknya haulal hima, di sekitar atau di dekat-dekat hima. Apa itu hima Bapak Ibu? Hima ini adalah kawasan terlarang. Kalau kawasan terlarang ini biasanya raja yang punya. Tapi dalam Islam tidak ada hima. Tapi Nabi sebutkan ini sebagai perumpamaan bahwa di tengah manusia kadang itu ada. Jadi kalau raja Bapak Ibu kadangnya punya kawasan terlarang. Ada daerah yang di situ hanya raja yang boleh mengakses. Kalau itu padang rumput misalnya, hanya binatang ternak punya raja atau kerajaan yang boleh akses. Nah, kata Nabi, ada seorang pengembala, dia mengembalakan binatang ternaknya di pinggir-pinggir hima atau kawasan terlarang tadi. Coba Bapak Ibu, kira-kira binatang ternak bisa tidak diatur sebanyak itu binatang ternak, tidak akan masuk kepada
kawasan terlarang tadi. Memastikannya itu sangatlah sulit. Karena dia binatang yang dikelola. Pasti kalau manusia tinggal diarahkan. Tidak boleh masuk ke kawasan ini batasnya. Binatang tidak tahu itu semua. Maka pasti besar kemungkinan binatang ternak itu masuk juga ke kawasan yang terlarang tadi. Apalagi kalau di situ rumputnya lebih hijau, pasti dia masuk ke situ. Merumput dia di dalam kawasan terlarang itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi, begitulah perumpamaan orang yang bermain-main di sekitar perkara syubhat. Besar kemungkinan dia akan melewati batas terlarang tadi. Maka dia jatuh kepada yang terlarang, yaitu yang haram. Lalu kata Rasulullah, yushiku an yarta'afi. Perumpamaan orang yang melakukan perkara syubhat itu seperti pengembala yang mengembalakan binatang ternaknya di sekitar kawasan terlarang. Dikhawatirkan masuk binatang ternaknya ke dalam. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki kawasan terlarang. Wa inna himallahi maharimuhu. Dan sekarang rajanya adalah Allah. Dan ketahuilah, kata Rasulullah, hima atau kawasan terlarangnya Allah adalah maharimuhu, perkara-perkara yang Allah haramkan. Jadi ibaratnya kawasan terlarang punya Allah adalah hal-hal yang sudah Allah haramkan, yang tadilah jaleh haramnya. Maka orang kalau bermain-main mendekat ke perkara yang haram, besar potensi dia masuk ke dalam, jatuh kepada perbuatan yang haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran bagi kita bahwa ternyata wara' itu adalah amal perbuatan yang jauh lebih selamat. Jadi kalau ada sesuatu Bapak Ibu, benda, perbuatan yang waklun jaleh hukumnya tinggalkan. Barang misalnya, kok barang leh halal atau enggak? Kalau masih ragu-ragu Bapak Ibu, enggak jaleh status hukumnya bagi awak, tinggalkan. Atau perbuatan kau boleh atau enggak, tinggalkan. Ketika itu syubhat, potensi terjerumus kepada perbuatan yang haram besar. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sering menyebabkan orang melakukan perbuatan haram. Awalnya misal kalau contoh sederhananya Bapak Ibu, dia hadiah kalau dalam bentuk uang. Ini biasa potensi orang sebagai seorang pejabat. Pertama-tama dia orang hadiah. Lalu berurusan dengan orang lain, dia lo amplop. Lalu yang lain membawakan lo hadiah yang lain, buah dan lain sebagainya. Lalu diadihan barang, diadahin hal-hal yang berharga, benda-benda mahal. Lama kelamaan Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini setidaknya kemudian mendekati jatuh kepada suap, riswah istilah orangnya. Lama kelamaan apalagi potensi dia makin dekat dengan perkara yang haram, atau untuk memudahkan meringan-ringankan perkara yang haram, inilah yang berpotensi akhirnya jatuh kepada perbuatan awalnya suap, awalnya hadiah, lalu suap, lama kelamaan korupsi dan lain sebagainya. Ini yang kemudian harus dijauhi oleh seorang muslim. Nah, yang terakhir kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada mudghah, segumpal daging. Kadang diartikan orang segumpal darah, sebetulnya yang lebih tepat segumpal daging Bapak Ibu. Mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Lalu kata Nabi, idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging tadi baik, baik seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika segumpal daging tadi rusak, rusak seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Lalu qalbu ini ada khilafiyah para ulama di situ Bapak Ibu. Qalbu itu ada yang fisik, ada yang tidak fisik, ada yang maknawi. Nah, qalbu yang fisik itu yang kata Nabi tadi mudghah itu yang ma. Bapak Ibu,
Mudghah itu modeko Bapak Ibu, segenggam. Jadi apa anggota tubuh yang ada di dalam jasad kita ini seukuran kepalan tangan. Apa Bu? Jantung. Jadi kalau bicara kolbu itu bentuk fisik, bukan hati atau liver. Jadi kadang orang salah mengartikan kolbu itu kalau dalam bentuk fisik hati atau liver, bukan. Tapi dia Nabi ungkapkan dengan mudghah, sekepal daging, segumpal daging. Jadi ada satu anggota tubuh kita yang ukurannya itu calik saja Bapak Ibu, wak kepalkan tangan awak, segitu persis lebih kurang besarnya ada di dalam tubuh kita, dan itulah jantung. Kalau jantung tiap orang itu tergantung kepalanya. Jadi beda-beda ukuran jantung seseorang, lihat saja kepalan tangan masing-masing, segitu jantung kita. Tiap orang beda-beda karena kepala tangannya beda-beda. Maka kata Rasulullah, jika bayi yang segumpal daging tadi, bayi seluruh tubuh, dari segi fisiknya itu juga dibuktikan oleh dunia kesehatan dan kedokteran, di mana kehidupan kita ini pusatnya adalah jantung. Berhenti jantung itu berdetak, selesai kehidupan. La ilaha illallah. Dan dari segi dunia kesehatan juga, seluruh anggota tubuh kita ini bekerja, pusatnya, porosnya adalah jantung. Maka kalau jantung bermasalah akan banyak penyakit lain menyusul. Maka kata Nabi, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika jantung baik, baik seluruh anggota tubuh. Jika jantung tadi bermasalah, bermasalah anggota tubuh. Itu kalau jantung atau hati diartikan secara fisik. Tapi hati dalam bentuk maknawi, sesuatu yang hati yang tidak tampak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang lebih tepatnya sering kita katakan qalbu. Karena kalau jantung dalam istilah bahasa Arab dia punya istilah sendiri juga yang fisik itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini Nabi juga mengisyaratkan bahwa kita ini poros kehidupan kita ini itu jantung. Orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika jantung atau hati, maka sering bahasa Indonesia menyebut jantung hati. Nah itu dia Bapak Ibu, jantung hati itu maksudnya. Jadi qalbu itu sering diartikan jantung hati. Maka hati seseorang ketika bermasalah itu akan bermasalah ke yang lain. Wajah ketika hati bermasalah, wajah jadi nampak bahwa hati bermasalah. Hati ketika bermasalah, tangan akan melakukan hal-hal yang bermasalah juga. Hati ketika bermasalah, pikiran juga akan ikut bermasalah, gitu. Suuzon dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dua yang harus kita jaga dalam hadis ini pesan Rasulullah. Pertama terkait dengan hukum yang tiga tadi, halal, haram, syubhat, maka yang harus kita pastikan adalah hanya bermain di ranah halal saja. Jangan dekat-dekat ke yang haram, yaitu syubhat. Dan sifat ini atau perilaku ini disebut warok. Orang kalau melakukan ini dia disebut warok, dan itu perilaku terpuji dan lebih selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menjaga hati. Hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagian ulama mengatakan anggota tubuh kita ini ibarat prajurit, dan hati adalah rajanya. Prajurit akan mengikut perintah dan arahan rajanya. Tangan, kaki, anggota tubuh kita yang lain Bapak Ibu, itu akan mengikut kepada arahan hati. Maka pentingnya menjaga hati dan menjauhkannya dari berbagai penyakit-penyakit hati. Penyakit hati banyak, hasad, hikid, iri, dengki, ria, takabur, lain sebagainya, itu mesti dijauhkan diri kita karena itu akan berpengaruh kepada anggota tubuh yang lain. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis Masya Allah, pesan Rasulullah SAW untuk kita menjadi muslim mukmin yang senantiasa menjaga hati, menjaga fisik kita, dan menjadi orang-orang yang warok. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.